Eh, Perkenalkan ya Bu, nama saya Pancaluban Tobing. Kalau saya tuh dulunya itu satunya di Unimed, Oh, iya, iya, iya. jurusan BGSD. Saya tuh kuliah di Unimed tahun 2017 sampai 2021 lah. Dan Hmm. eh, mengajar di daerah Tapanuli Utara selama setahun, guru honorer sih. Jadi sekarang itu saya sedang lanjut S2 di Bandung, tepatnya di Universitas Hmm. Pendidikan Indonesia. Pakai beasiswa. Dulu saya pernah mau daftar P3K atau gimana sih gitu ya. Jadi tapi ya dulunya itu dapatnya di rezekinya di sini di S2-nya. Jadi ya karena masih muda ya lanjut aja lah S2 gitu. Lagian pakai beasiswanya dari pemerintah kan gitu Bu. Wow. Eh Kira-kira Bu udah siap Bu untuk ini Ya udah. startnya? Hmm. Oke. Baik Bu. Ibu tuh dulu tuh ini ya ikut pembatik sampai level 4. Sekarang lagi. Belum sebenarnya. Masih sampai level 3. Cuman kemarin kan pas upload tugas nggak masuk terus kan mungkin karena udah injury time lah ya, udah hari Oh. terakhir. Terus kebetulan karena ada tugas ke Nias akhirnya nggak dilanjutkan gitu. Tapi bagus sih, maksudnya udah mantap sih sampai ke level 4. Saya juga ikut termasuk Bu ya. Dan saya ternyata oh nggak lulus gitu. Padahal Pak Debang itu udah konsul sebanyak gitu, ternyata nggak lulus juga. Gitu. Ternyata memang guru-guru senior sih yang lebih bagus nih. Oke, Bu. Eh, ini saya kan Ibu sebenarnya penelitian kecil-kecilan sih. Jadi Mhm. penelitian yang untuk tugas mata kuliah yang harus publikasi, dan nanti di bulan November saya mau konferensi internasional di Bandung. Jadi ini syarat untuk sidang gitu, masih sidang belum syarat Mhm. lulus. Jadi tolong bantuan Ibu lah gitu untuk memperlancar gitu Bu. Jadi kalau judul saya itu nanti itu saya ingin mencari keberdampakan itu kepada guru ya Bu ya. Apa sih yang dirasakan oleh guru itu dalam eh, selama prosesnya ini dari level 1 sampai level yang sekarang pasti ada dampaknya gitu. Karena saya kalau saya lihat di artikel-artikel gitu ya Bu, kok jarang ya yang menyinggung pembatik gitu. Padahal yang ikut itu sudah termasuk sangat banyak seluruh Indonesia, tapi kok tidak ada penelitian tentang ini. Harusnya kan membumingkan lah saya gitu untuk menaikkan menggaungkan nama pembatik ini gitu sih Bu. Oh ternyata pembatik itu bisa membuat guru semakin berkompetensi di TIK gitu, tapi tidak ada hasilnya kan, tidak ada yang meneliti. Jadi saya ingin meneliti itu gitu sih Bu. Oh, Oh, iya, iya. iya Bu. Kalau saya kan melihat langsung ke ini ya Bu ya, ke dampaknya gitu. Kalau Mhm. dengan siswa itu adakah yang keterlibatan siswa selama Ibu melakukan apa ya pelatihan ini, mengikuti program ini, apakah ada hasilnya ke hasil belajar siswanya itu, atau juga ada peningkatan kualitas pembelajaran yang Ibu buat dengan menggunakan TIK? Ada nggak gitu, Bu? Iya, memang kan saya sebenarnya di bidang PAUD ya, yang saya tekuni pendidikan anak usia dini. Jadi, setelah saya mendapat pelatihan-pelatihan lah tentang pembati ini memang yang paling banyak saya manfaatkan penggunaan Canva gitu ya, karena di situ kita bisa bikin animasi gitu-gitu. Terus bikin PowerPoint-PowerPoint yang menarik juga gitu. Jadi, saya juga ajak anak-anak gitu mereka bisa bercerita gitu, mereka lihat sendiri kan kita pakai video yang ada di Canva gitu kan, jadi mereka Iya, senang memang. Jadi cukup, inilah cukup menarik dan juga, manfaatnya juga terasa lah, anak-anak makin senang ya, apalagi biasanya kami jadwalkan seminggu sekali nih, mereka gantian gitu kan bercerita, jadi mereka lihat video mereka sendiri, mereka senang gitu.
Oh gitu ya, Bu, berarti itu di-publish di ini ya, dipublikasikan di platform Merdeka Mengajarnya itu ya, Bu, kemarin? Enggak Kalau sih saya ini, enggak sempat saya ini kan cuman untuk oh, ini aja lah, kirim-kirim ke orang tua gitu-gitu kan. mmm, iya sih, Bu, iya. Padahal sih menurut aku tuh itu bagus banget lah gitu ya, karena di jenjang PAUD sangat jarang ya ada kaitannya teknologi di SD saja ya, Bu, saya tuh kan PG SD, kok, masih sangat jarang lah gitu, kebanyakan Eee, keterlibatan teknologi itu, integrasi teknologi itu ke pembelajaran masih sangat jarang gitu. Ini PAUD saja sudah banyak, itu sudah bagus banget sih gitu. Jadi kalau, eee integrasinya itu udah masuk ke maksudnya ke Canva, ke video ya berarti ya, Bu, ya? Iya, Kalau dari, kreativitasnya Ibu itu, apa aja sih yang menjadi misalnya kayak materi yang paling enak gitu ya, yang paling dominan saya lebih suka, dari yang kemarin kan Bu ada pelatihan-pelatihan yang jenis-jenis media, jenis-jenis, platformnya itu kan, itu yang paling, membuat mhm. Ibu tuh tertantang untuk mendalami apa itu, platform itu atau media itu apa sih, Bu? Sebenarnya kalau menurut saya sih semua materinya sih sebenarnya menarik ya. Cuman karena saya di PAUD tadi, itu yang paling mudah untuk diinikan ke anak-anak ya. Iya, Karena Bu. kalau kayak multimeter apa itu kan nggak mungkin kuis-kuis ke anak-anak itu agak nggak 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 Iya bisa lah sih. gitu, sulit lah gitu. Jadi hanya Canva inilah, jadi saya banyak belajar otodidak, oh ternyata bisa buat animasi misalnya kayak gitu. Jadi lebih banyak belajarnya ke Canva aja. Oh iya ya, Bu, karena memang kita harus cocokkan juga dengan karakteristik siswanya kan, nggak mungkin kita buat kuisis kayak anak Mmm. PAUD, harus yang sesuai Iya, gitu. heeh. Eee kalau di berarti di anak PAUD itu, kebanyakan ya mereka sebagai penikmat lah, bukan berarti membuat ya, karena kan masih anak PAUD ya pasti menggunakan HP masih pada sangat susah lagi, berarti, keterlibatan mereka itu, hanya guru saja yang paling dominan menggunakan itunya ya, Canva-nya gitu ya, Bu? Ya, Iya, guru yang dominan, cuman yang kita libatkan memang yang kayak buat video-video gitu yang mereka bisa, eee, lihat video mereka gitu kan, kita ajak rekam bareng gitu-gitu, paling sejauh itu aja. oh iya. Kalau misalnya nih Bu, kan tadi itu Canva, video berarti kan lebih ke, media lah berarti ya Bu. Kalau misalnya nih ke bahan-bahan ajar yang dirancang itu adakah keterlibatan yang Ibu buat, keterlibatan teknologinya ke pelajaran, ke materi? Kalau ke materi memang, PowerPoint yang kita buat. Jadi misalnya waktu kita mau mengajarkan tentang jenis-jenis hewan gitu kan, jadi kita download, gambar-gambarnya, terus kita download suara-suara gitu kan. Jadi anak-anak lebih menarik melihatnya. Jadi kita nggak hanya modal gambar yang printan gitu, tapi kita juga download, gambar yang ada suaranya gitu. Oh iya ya Bu, eee, jadi kalau dari Ibu ada itukah, kayak ada komunitas-komunitas belajar dengan guru-guru yang lain gitu, adakah kayak gitu ya Bu? Yang Iya, kami ada namanya PKG ya. iya, Jadi di situ bergabung beberapa sekolah yang ada inilah, sekecamatan, cuman kami bagi-bagi lagi, ada 4 kelompok kerja lah, karena saya kan tinggalnya di Kabanjahe. Di iya sini Bu. cukup banyak juga lembaga pendidikan anak usia dininya. Jadi kami bagi kelompok-kelompok kecil sekitar 12 sampai 15 sekolah lah. Jadi gurunya itu ya ada yang 2, ada yang 3. Lebih kurang kalau kami kumpul ya 25 ke 30 orang lah setiap bulan kami biasanya buat pertemuannya. Berarti Ibu sangat aktif dong, berbagi ilmunya. Ya kalau misalnya ada kesempatan, "Ibu tolong dong ini ajarin tentang Canva," misalnya, itu sering nggak Ibu di Iya, biasanya berbagi? kami buat bergantian memang. Jadi kan
tempat kumpulnya gantian sekolahnya. Jadi kalau kita tiba di sekolah kita, kita yang jadi narasumber, nanti di sekolah teman mereka lagi gitu. Biasanya gitu sih sistem di PKG-nya. Iya begitu ya. Berarti sangat terlibat lah dengan yang eh, berbagi ilmu, berbagi prati baik gitu ya Bu ya. Iya. Terus yang kalau dari eh, kalau misalnya nih, oh, Ibu sudah belajar sejauh ini ya tentang program pembatik itu, kira-kira itu eh, adakah yang masih refleksi ya, evaluasi, "Ah, kayaknya ini aku kurang nih, ya kayaknya di integrasi dengan pelajaran ini masih saya belum." Kira-kira itu ada nggak Ibu? Terus kira-kira langkah Ibu untuk misalnya memperbaiki kekurangan itu gimana sih Bu? Ya, sebenarnya kalau dari materi yang dibagikan masih jauh lah ya, kayaknya ini masih hal yang baru, masih pengen belajar gitu kan. Hmm. Apalagi ketika misalnya kita ada pertemuan dengan guru-guru kan kita pengen juga nih kayak kemarin kami coba apa itu circle well apa ya? Lupa yang dia putar-putar gitu kayak bikin kuis-kuis gitu kan. Oh, iya Well, iya iya. circle apa lupa namanya. Jadi guru-guru seneng juga gitu kan. Jadi kita bisa gunakan handphone, bisa gunakan laptop untuk belajarnya. Cuman ya gitu tadi lah, masih harus pelajarin lagi dulu belum belum terlalu paham Iya lah ya. iya. Tapi memang menurut saya sih udah zamannya lah ya. Guru-guru juga perlu semua paham sehingga nanti di kelas pun bisa buat kegiatan yang menarik juga untuk anak-anak kan. Iya betul Bu, karena kan eh, kalau dibilang di eh, orang-orang lah, misalnya kementerian itu bilang gini, sebenarnya kalau gurunya itu bisa mengikuti zaman itu, dia itu bisa mempersiapkan anak didiknya itu hidup di masa depan gitu. Dan juga itu membantu gurunya itu belajar untuk meningkatkan kompetensinya kan, karena pada zaman sekarang itu belajar apa-apa itu udah ada sekarang di internet. Kalau memang kita nggak bisa mengaksesnya, kita bakalan ketinggalan zaman lah. Kalau dibilang istilahnya seleksi alam, kita terseleksi alam gitu. Guru-guru yang biasa aja jadi terseleksi dong, jadi nggak kompeten gitu. Gitu ya kan Bu. Iya. Eh, kalau misalnya nih Bu, eh, kalau di tempat Ibu namanya tadi ya kelompok kayak kelompok kerja guru itu ya. Kalau misalnya nih Iya. eh, kalau keaktifan Ibu di sana itu gimana Bu? Apakah keaktifan itu semakin memberi Ibu semangat gitu ya belajarnya, memberikan Ibu eh, motivasi yang tinggi lagi? Saya harus ini karena saya sering diajak ini, apakah saya jadi termotivasi atau enggak lah, saya jadi capek gitu ya? Adakah kayak gitu ya Bu? eh, Seneng ya sebenarnya karena setiap bulan itu kan kami bergantian ya tempatnya. Jadi kita memang banyak belajar juga dari teman-teman yang lain. Misalnya ada ice breaking gitu kan. Jadi kalau udah kumpul guru-guru ya bawaannya seneng lah karena biasanya kita buat ya gitu tadi kita mulai dengan ice breaking, bagi materi, kemudian juga diusahakan semua yang praktis-praktis yang bisa langsung kita terapkan biasanya pelatihan yang dibagikan gitu. Iya ya Bu. Berarti sangat memotivasi banget ya. Tapi sayang banget ya kemarin itu tidak bisa terupload gitu ya. Kalau yang eh, misalnya nih Bu ya, kalau eh, dari selama ini kan pasti ada kendala-kendala ya Bu ya. Dari yang selama mengikuti ini pasti ada kendala. Misalnya dalam pembelajaran, saya masih ada kendala nih mempraktekkan ini atau kemarin membuat kreasinya itu masih ada kendala. Kira-kira itu apa kendalanya itu terus? Kira-kira apa sih yang langkah yang dilakukan Ibu itu kemarin untuk mengatasi itu gitu Bu? Iya, memang kendalanya ya, karena kebetulan saya juga ada kegiatan visitasi nih lagi tugas luar lah sering gitu kan. Jadi Iya Bu. kendalanya malah di waktu sebenarnya. Kalau
kita udah pegang, baca, sebenarnya praktis juga bisa langsung diterapkan ya, cukup mudah dipahami lah menurut saya materi-materi yang dibagikan. Mhm. Tapi ya seringkali karena ada pekerjaan yang lain, akhirnya, entar, terus udah waktunya mepet, udah udah kesulitan jadinya ya. Ya sama sih, Bu, saya juga dulu gitu. Di deadline-nya baru dikerjain. Iya, itu masalahnya. Oh, berarti karena, waktunya itu, banyaknya tugas ya, jadi kayak ini bukan sangat prioritas lah, ini prioritas nomor sekian, jadi ya nanti aja. Ternyata, saking banyaknya pekerjaan, banyaknya tugas-tugas, jadi ini diingat lagi ternyata masih ada tugas, jadi, kurang maksimal di sana ya. Sama sih Bu, saya juga Iya. gitu dulu. Jadi ini Bu, kalau dari ini kan kemarin nggak sempat upload nih, tugas level 4-nya. Jadi kan kira-kira peluang untuk ke kedutanya ini atau pemilihan yang 5 besar itu kan tidak ada lagi. Kira-kira ini nanti Ibu di tahun depan daftar lagi nggak Bu nih? Pengennya sih belajar lagi ya, karena menurut saya, eee, sangat terbantu karena selama ini kalau kita belajar saya ya, maksudnya kalau belajar sesuatu, ngelihat di YouTube agak-agak, ini juga sih ya, harus banyak-banyak cari-cari referensi, belum lagi Iya, misalnya yang buat saya terganggu kadang kan yang buat di YouTube itu, suaranya nggak terlalu menarik gitu misalnya ya, iya. jadi kurang suka. Tapi karena ini kita bisa belajar mandiri, baca, praktek gitu sih, pengen sih saya ikut lagi nanti tahun depan. Karena di sini juga kayak kita tertantang kan ya, Bu, ya. Di sana tuh di grup ngirim bukti karya. Wah, saya belum ada nih ngirim bukti karya, jadi tertantang lagi nih. "Ayo nih, Iya, kamu kapan?" Gitu. Terus iya ya, jadi ada komunitas itu jadi memotivasi ya, Bu, ya. Jadi nih, Bu, ya, kalau dari sekarang tuh kira-kira strategi Ibu tuh nanti ke tahun depan gimana sih, Bu? Strateginya, eee, biar biar kan motivasinya ujung-ujungnya kan pengen jadi duta ya, kenapa nggak cuma hanya belajar, tapi perlu juga bisa nih jadi duta perwakilan Provinsi Sumatera Utara nih, jadi dutanya. Itu kira-kira strategi Ibu itu untuk mencapai ke sana, sekarang udah pengalaman nih sampai level 4, tapi karena kendala-kendala itu jadi tidak sampai, itu strateginya apa, Bu? iya, modul yang dibagikan itu harus inilah ya, berulang-ulang, kita pahami dulu, setelah paham ya tugasnya kayaknya harus segeralah. Nanti kalau misalnya udah waktu-waktu di ujung-ujung ini, itu yang bahaya ya, banyak yang Iya, upload mungkin saja nggak bisa ini gitu kan. Jadi rencana saya memang ya modul-modul yang udah ada ya dibaca-baca kembali, ya mungkin dari sekarang pun tugas-tugasnya udah bisa juga mulai dikerjain ya, maksudnya iya. nanti ya tinggal edit-edit dikit lah mungkin udah bisa Kar gitu. karena memang ilmunya tidak hanya ini ya, Bu, ya, tidak hanya relevan pas pelatihan ya, tapi ilmunya itu terus Mmm, berlaku walaupun selesai pelatihan ini gitu ya. Nanti, saya di betul. kelas kayaknya Mas cocok pakai yang ini deh, kayaknya aku pakai media interaktif deh, aku cocoknya pakai, yang PPT deh gitu kan. Jadi sebenarnya ilmunya itu nggak stop Mmm, cuma di pelatihan, tapi berlanjut jadi gurunya selanjutnya gitu ya, Bu, ya? Jadi bisa dipikir-pikirkan nih gitu iya ya iya untuk tahun benar. depan. Itu sih, Bu, Mhm. udah sih pertanyaannya, itu aja. Oh, iya, sukseslah ya. Iya, terima kasih banyak, Bu, atas waktunya, atas kesediaannya, semoga lolos ya. Ibu sekarang ngajar di negeri atau swasta? Saya swasta. Iya ya. Mhm. Eee, kalau saya itu ya, Bu, sekarang itu lagi kalau dibilang ya, saya tuh terus memotivasi nih guru-guru yang saya kan juga dulunya guru nih. Saya pengen motivasi tuh guru-gurunya itu, "Ayo lanjut S2," gitu ya. Sekarang itu kalau dibilang ya, Bu, pemerintah itu lagi baik-baiknya sih, baik-baik ngasih beasiswa gitu ya. Sekarang itu tinggal memantaskan atau memberi kelayakan ya, saya tuh seharusnya bisa nih S2. S2 itu bukan untuk jadi dosen, tapi
bayangin aja Bu, Ibu itu sudah ngajar di PAUD tapi profesinya S2 itu, wow itu orang akan sangat menghargai profesi guru ya, apalagi guru PAUD. Nggak sembarangan nih yang ngajar PAUD ini itu. Terus keterlibatan Ibu tidak hanya terpaku ke sekolah saja, tapi mungkin bisa ke dinas, bisa lagi ke lembaga-lembaga yang memang membutuhkan eh, ilmu yang tinggi setara dengan S2 dan Ibu itu bisa mengisi kekosongan hal itu, Bu. Kalau saya sih, Bu, ini kan lagi buka-buka, tapi kayaknya sekarang itu masih S3 deh. Tahun depan sepertinya ada buka itu, Bu. Beasiswa Oh. Pendidikan Indonesia namanya untuk guru. Hmm. Jadi agak lumayan sih kalau aku sih kemarin karena masih muda ya, saya tuh sempat gitu Bu ngajar ya di negeri gaji ya tahulah berapa dan Mhm. lama masuk dapoliknya. Pas saya udah daftar nih beasiswa LPDP dapat nih, tapi saya tidak dimasukkan di dapodik, saya harus keluar lah gitu. Dengan selama 1 tahun saya mengajar itu tidak ada pengakuan bahwa saya pernah ngajar di situ gitu. Jadi kan sedih gitu ya. Kok begini ya? Kalau dibilang kan salah satu atau putra negara kita atau pemuda-pemudi bangsa kita yang pengen memajukan pendidikan Indonesia itu kayak kurang dihargai gitu. Jadi ya udahlah kita mengikuti arus saja gitu ya, masih muda, masih banyak yang mau dijalani kayak gitu sih. Jadi langkah-langkah yang saya buat sebenarnya udahlah di sini aja mungkin porsi saya dulu nanti kalau mau jadi guru ya guru gitu ya Bu. Itu Hmm. terima kasih banyak Berarti lah udah Bu. mau akhir lah ini ya, udah mau selesai ya? Baru semester 2 sini Bu. Oh, semester 2. Iya, Iya, baru iya, iya. kuliahnya kemarin baru semester 2. Jadi masih ada 1 tahun lagi tapi ya semoga aja lah lancar gitu ya. Sehat pikiran dan jiwa. Karena apa-apa pun kita tujuannya untuk bahagia kan Bu ya. Iya, Kita benar, nyari benar. kerja untuk bahagia, bukan untuk stres gitu. Jadi Ibu Iya, di iya. Karo nih ya. Oh, Iya, kapan lah saya ke Karo ya? ih, bolehlah nanti main-main ke Karo. Hmm, iya. Oke Bu, terima kasih banyak ya Bu ya. Sukses selalu. Semoga kita bisa ketemu nih kapan-kapan ke Medan Iya, saya. oh, iya, iya. Iya Bu. Kalau Tinggalnya di Ibu, mana? Kan kuliahnya di Bandung ya. Tinggalnya kalau tinggal saya tuh di Tarutung Bu. Oh, Tarutung. Iya, iya. Iya. Di Tarutung. Kalau Ibu di Karo, di Karonya mana? Di Kabanjahe. Kabanjahe. Oh, Kabanjahe. Ada juga teman Mm-mm. saya orang Kabanjahe, kuliahnya sama di Bandung, tapi dia di ITB. Mana tahu tetanggaan. Oh, siapa? Warga Kaban sih, kurang juga. Hmm, Hmm, iya, iya. oke Bu. Oke, sukses lah terus ya Bu, sehat kita. Makasih banyak ya Bu udah Iya, merepotin gitu. iya, enggak Semoga kok ya. Tuhan memberkati. Amin. Oke Oke Bu. ya. Ya Bu, silakan. Oh, mau potong nggak Bu nih? Oh, boleh juga. Kenang-kenangan ya. Iya Bu. Oke, saya ambil ya Bu ya. Satu, Oke. satu, dua, tiga. Oke Bu, makasih banyak ya Bu. Oke. Oke, Yuk. oke.